Dan kali ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Tri Raharjo SEMM, dan beliau ini merupakan Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia. Untuk kita langsung saja, dan beliau akan mengulas tema strategi UMKM naik kelas di era digitalisasi. Langsung saja kami terpengundang kepada Bapak Tri Raharjo, kami persilahkan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Suara saya didengar cukup baik, Mbak Indah? Oke, baik ya, Bapak Ibu Bapak, sekalian. kami bisa mendengar dengan jelas. Terima kasih banyak, Bapak, kami persilahkan. Oke, selamat sore. Terima kasih buat Pak Hanung, Pak Panutan, Mas Arto, Bu Ica, gitu ya, dan juga dari Kubisa, Pak Aji Anjono, dan lain sebagainya. Nah, sore hari ini, Bapak Ibu, saya akan sharing mengenai bagaimana UMKM naik kelas. Mungkin bisa dibantu slide-nya. Oke, kalau enggak saya akan slide-kan. Oke, sebentar. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Tri Raharjo, Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia, sebuah organisasi, asosiasi perkumpulan para pengusaha di bidang waralaba dan lisensi. Ini adalah organisasi yang sudah lebih dari 15 tahun di Indonesia, dan kita mendorong para UMKM khususnya yang bergerak di bidang waralaba untuk bertumbuh tidak hanya di skala nasional, tapi juga skala global. Nah, ini beberapa kegiatan dari Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia dalam menumbuhkan UMKM. Salah satunya adalah dengan pameran Franchise and License Expo Indonesia. Jadi kami setiap tahun mengadakan sebuah pameran peluang bisnis, khususnya pameran peluang bisnis Franchise and License Expo Indonesia. Ini sudah tahun ke-18 kali, dan kita setiap tahun biasanya dihadiri lebih dari 350 brand dengan jumlah pengunjung sekitar 25.000 pengunjung yang ingin mencari opportunity bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka dengan pola waralaba, atau mereka join bergabung dengan peluang bisnis waralaba. Selain kami membuat sebuah pameran, kami biasanya melakukan berbagai temu bisnis seperti workshop, seperti business matching, dan juga kami melakukan berbagai kunjungan baik di tingkat lokal maupun berkunjung di tingkat internasional. Dalam pameran biasanya kami mengundang tidak hanya brand-brand dari nasional, tapi juga kita mengundang dari brand-brand di luar negeri untuk mereka kembangkan bisnisnya. Nah, di era pandemi COVID-19 gitu ya, sudah pasti ada dua tantangan besar. Yang pertama adalah tantangan pandemi COVID-19 itu sendiri. Yang kedua adalah tantangan digitalisasi gitu. Tantangan digitalisasi. Nah, tantangan digitalisasi ini terlebih pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh angka 170 juta lebih pengguna, dengan penetrasi lebih dari 70% penduduk Indonesia. Ini adalah tantangan buat pelaku bisnis. Nah, di era pandemi ini ada dua hal yang sangat kita hadapi gitu ya. Selain kita berhadapan dengan bisnis yang mengalami penurunan dari sisi penjualan, juga muncul berbagai opportunity yang harus kita tangkap sebagai pelaku bisnis atau pelaku UMKM maupun para entrepreneur untuk menghadapinya. Nah, di sektor bisnis waralaba, Bapak Ibu, ini tantangannya sangat tinggi. Pada Oktober tahun lalu, 2020, Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia melakukan survei gitu ya, terhadap 30 brand pelaku bisnis franchise, lisensi, dan peluang bisnis gitu ya. Kita melakukan survei seberapa dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis mereka. 90% pada saat pandemi, khususnya pada bulan Maret hingga periode survei pada September gitu ya, kita tanyakan dari Maret sampai September tahun lalu, 90% mereka terkena dampak pandemi COVID-19. Artinya secara omset mereka mengalami penurunan. Hanya 10% sektor industri yang
tidak mengalami dampak. Nah, salah satu sektor industrinya adalah di bidang air minum isi ulang, karena memang kecenderungan orang berada di rumah sehingga konsumsi sektor ini mengalami kenaikan, gitu ya, mengalami kenaikan, sehingga tidak terkena imbas atau tidak terkena dampak dari COVID-19. Sehingga di masa pandemi ini juga memang ada dangersnya, ada opportunity-nya. Nah, di masa pandemi ini juga kita melakukan survei terhadap 30 brand. Mereka memiliki 5.621 outlet di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dengan 983 mengalami dampak secara langsung, gitu ya. Dampak secara langsung. Jadi ada yang tutup sementara dan tutup permanen sebesar 15% dari total 5.621 gerai, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh para pelaku industri, terutama industri di bidang waralaba. Nah, secara komposisi rata-rata kepemilikan gerai 86% dimiliki oleh franchisee atau mitra dari jaringan bisnisnya, 14% dimiliki oleh outlet yang dimiliki oleh prinsipal atau oleh franchisor sebesar 762 gerai atau 14%. Nah, tantangannya adalah ketika masa pandemi COVID-19 tentunya bagaimanapun bisnis itu yang dilihat secara bottom line tentunya adalah surplus atau tidaknya bisnis tersebut, atau mereka mampu tidak melewati dari masa pandemi. Memang masa terberat kita sudah lewati, tapi paling tidak tantangan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ada 4 hal menurut saya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dari sisi cost structure, artinya para pelaku bisnis membuat proyeksi, membuat rencana pengeluaran, karena ketika masa pandemi COVID-19 yang paling penting adalah cutting cost atau cutting loss. Nah, ini menjadi poin terpenting. Jadi betul-betul pengeluaran terhadap biaya-biaya yang terjadi betul-betul harus dikontrol. Yang kedua adalah desain target. Nah, kenapa? Tadi ada juga dari Belanjaku, gitu ya. Kita melakukan aktivitas secara online. Saya kira di era pandemi COVID-19 memang suka tidak suka, mau tidak mau kita harus masuk ke pasar digital atau pasar online. Selain kita sebagai pelaku bisnis juga tetap gerai offline kita tetap harus dioptimalkan. Kenapa? Karena perilaku konsumen kita tidak hanya berbelanja secara offline semata, tapi juga berbelanja secara online. Dan yang tidak kalah menarik adalah menjaga existing konsumen, sehingga data itu menjadi suatu hal yang penting untuk kelangsungan bisnis Bapak Ibu sekalian. Karena kalau Bapak Ibu memiliki data konsumen, tentunya akan mudah menawarkan berbagai produk yang Bapak Ibu kelola, gitu, dipasarkan pada konsumen Bapak Ibu sekalian. Saya kira sekarang dengan adanya WA saja kita bisa berbelanja, gitu ya. Itu yang dilakukan, gitu ya. Terus optimalkan jaringan bisnis itu juga menjadi satu poin penting. Dan yang tidak kalah menarik adalah memotivasi tim, gitu ya. Tentukan suatu target yang terukur di masa pandemi, kontrol betul day to day-nya supaya bisnis kita terkontrol secara baik, gitu ya, secara baik. Dan tentunya yang paling tidak kalah menarik adalah menjaga dari sisi cash flow. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi masa pandemi COVID-19 supaya cash flow perusahaan kita tetap terjaga dan tetap surplus. Nah, bagaimana usaha kita di tengah tantangan pandemi dan juga era digitalisasi supaya kita bisa naik kelas, gitu ya.